Selamat sore, Bu. Selamat sore, Pak. Apa benar ini rumahnya Pak Sakti? Iya, betul. Saya ibunya. Loh, ini ada apa ya, Pak? Begini, Mas, Bu. Ada 2 orang perempuan dari Nepal mencari Pak Sakti. Siapa ya, Pak? Katanya istrinya Pak Sakti. Sakti sudah menikah di Nepal. Gimana mungkin? Iya, Pak. Iya, saya ingat. Waktu itu kakak saya pernah cerita sama saya kalau memang dia ada rencana mau menikah sama perempuan di Nepal. Iya kan, Ma? Iya. Betul, Pak. Saya baru ingat. Terus perempuan itu ngomong apa lagi, Pak? Waktu itu istrinya Mas Sakti sempat menghilang. Diperkirakan sudah meninggal. Makanya Pak Sakti kembali ke Indonesia. Tapi ternyata istrinya Pak Sakti masih hidup, Bu. Apa? Jadi Sakti benar-benar sudah nikah diam-diam di Nepal. Awas aja kamu, Sakti. Kamu dan istri kamu dari Nepal itu tidak akan bisa bertemu lagi. Jadi menantu saya masih hidup, Pak. Iya, Bu. Dia ingin bertemu dengan suaminya. Tapi Sakti sekarang lagi keluar kota. Dia lagi ke Bali, Pak. Besok saya aja yang ke sana. Sekarang menantu saya di mana? Dia akan datang besok, Bu, ke kantor polisinya. Karena kami janji, kami beri tempo 15 hari untuk mencari Pak Sakti, Bu. Baik, Pak. Besok saya akan ke kantor Bapak untuk menemui penantu saya. Kami mohon izin, Bu. Iya, Pak. Silakan. Terima kasih banyak, Pak. Mama sulit percaya. Sakti sudah menikah di Nepal. Dan lebih parahnya, diam-diam lagi. Aku juga nggak habis pikir, Ma. Aku kira Sakti orangnya baik. Nggak taunya kelakuannya buruk. Buktinya lihat, di negara orang dia bisa tiba-tiba nikah sama perempuan di sana loh, Ma. Emang nggak bisa dipercaya. Dia menikah tanpa ngasih tahu siapapun. Tapi, Ma. Ini ada bagusnya loh, Ma. Karena Sakti udah merahasiakan pernikahannya sama kita. Itu berarti kita juga harus merahasiakannya dari semua orang, Ma. Untuk selamanya. Mama setuju. Jangan sampai keluarganya Raya tahu. Bisa-bisa kita gagal mendapatkan kekayaannya. Mama tenang aja. Untuk nyingkirin satu wanita itu hal yang paling mudah. Pokoknya, apapun yang terjadi, kita harus menghalangi Sakti untuk ketemu dengan perempuan Nepal itu. Sarah, ada apa? Hah? Sarah, kenapa sih? Aku deg-degan. Apa karena besok mau ke kantor polisi ya? Aku jadi bingung. Sarah, kamu tenang aja. Kita pasti akan menemukan Sakti. Tapi Sarah, kalau kita belum ketemu dengan Sakti juga, gimana ya? Uang kita kan gak cukup. Bagaimanapun caranya, aku harus bertemu sama Sakti. Aku harus berjuang di Jakarta. Tapi untuk menemukan Sakti, kita pasti butuh uang, Sarah. Aku akan cari kerjaan, kerja apapun aku ambil. Aku harus ketemu Sakti. Tapi Diji, kalau kamu mau pulang, gak apa-apa kok. Insya Allah aku berani di Jakarta sendiri. Kamu ingin aku balik ke Nepal? Itu gak mungkin, Sarah. Aku sudah janji kan, aku akan nemenin kamu di sini. Aku gak akan pergi. Makasih ya, Diji. Tidurlah. Ayo, Sarah.
Zidan, buruan kita kantor polisi. Kita harus ketemu perempuan Nepal itu. Mama? Syakti, kamu dari mana pagi-pagi begini? Oh, biasa mah olahraga, juga cari udara segar. Iya sih, udara pagi memang menyehatkan. Pagi-pagi begini Rapi, mau kemana mah? Hah? Kita mau nganterin undangan pernikahan kamu sama Raya ke teman-teman Mama. Oh begitu. Iya, Mama minta dianterin. Jadi aku mau temenin Mama. Bagus. Kamu jangan lupa jaga Mama ya. Oke. Ya sudahlah, sampai jumpa ya Ma. Hampir aja, Ma. Ayo cepetan, yuk. Ini datanya, Pak. Terima kasih. Pagi, Pak. Pagi, Ibu, Mas, kau udah datang? Kemungkinan menantu Ibu datangnya jam 11 nanti. Gak apa-apa, Pak. Saya bisa menunggu. Daripada menantu yang menunggu, lebih baik saya mertuanya menunggu menantunya. Baik, kalau begitu Ibu dan Mas silakan duduk dulu. Makasih, Pak. Iya. Mama bela-belain datang ke sini supaya Mama bisa singkirkan perempuan Nepal itu. Iya, Ma. Kayaknya perempuan itu bisa menggagalin rencana kita semua, Ma. Siang Pak, saya Sarah. Saya yang mencari suami saya yang bernama Sakti. Apa Bapak sudah dapat infonya? Kayaknya itu tamu yang kita tunggu-tunggu deh, Ma. Iya. Jadi itu istrinya Syakti. Bener kan? Syakti itu menikah cuma asal-asalan. Lihat aja tuh perempuannya. Kayaknya kampungan. Lumayan cantik sih. Tapi ya itu, Ma. Kampungan banget kayaknya. Ada kabar baik buat kamu. Mertua kamu sudah lama menunggu. Silakan. Saya adalah istrinya Sakti. Iya sayang. Saya ini mertua kamu. Jadi Sakti sudah cerita tentang pernikahan kami? Udah. Syakti udah cerita. Ibu, aku minta maaf karena waktu aku menikah dengan Sakti nggak sempat ngabarin ke ibu. Gak apa-apa sayang. Yang penting sekarang ini kita sudah bisa bertemu. Iya, aku bersyukur karena akhirnya aku bisa bertemu sama ibu mertuaku. Alhamdulillah ya Allah. Ini adik ipar kamu. Namanya Zidan. Halo. Kak Sakti banyak cerita soal kamu sewaktu kalian di Nepal. Tapi Kak Sakti benar-benar sedih waktu kehilangan kamu. Untunglah kau masih hidup. Syakti pasti senang sekali bisa ketemu kamu lagi. Tapi Saktinya di mana? Kenapa dia nggak ikut ke sini juga untuk menjemput kami? Syakti lagi keluar kota. Tapi hari ini dia akan pulang. Ya, sudahlah kita pergi dari sini ya. Kita pulang ke rumah. Ayo, kita pergi sama-sama ya. Iya, mari. Makasih ya Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Mari, Pak. Sarah, aku seneng banget kamu ketemu sama ibu mertuamu. Iya, alhamdulillah.
Aku bersyukur karena aku bisa ketemu sama ibu mertua dan juga adik iparku. Kamu juga beruntung kok. Punya ibu mertua yang perhatian kayak gini. Aku ikut bahagia melihatnya. Kamu benar banget, Diji. Mereka baik sekali. Oh ya? Zidan, berhenti. Kita sudah sampai ya, Bu? Mana rumahnya? Ini kan masih di jalanan, nggak ada rumah di sini. Atau rumahnya dekat sini ya? Ibu, kita di mana? Jangan panggil saya ibu. Kau pikir saya mau punya menantu kayak kamu? Sebaiknya kalian berdua jangan ikut campur masalah di sini. Dengar ya, sebentar lagi Sakti akan menikah. Sakti akan menikah? Maksudnya? Kalian tuh lihat, saya bilang Sakti sebentar lagi akan menikah. Itu gak mungkin. Sarah ini kan istrinya. Dia sudah menikah dengan Sakti. Tapi bagi Sakti, Sarah itu sudah tiada. Jadi nggak apa-apa kan kalau Sakti akan menikah lagi? Tapi Sarah kan masih hidup, Tante. Terlambat. Sekarang Sakti sudah bahagia dengan calon istrinya. Iya kan, Zidan? Sekarang begini, kamu dan Sakti pernah menikah, tapi secara rahasia. Ya jadi biarin aja itu menjadi rahasia buat semua orang. Ngapain harus dipusingin? Keterlaluan. Aku nggak nyangka kalau kalian berdua seperti ini. Terserah, saya nggak peduli. Aku nggak percaya kalau Sakti semudah itu ngelupain aku. Dia nggak mungkin bersedia untuk menikah lagi. Kalian pengen buktikan? Oke. Ayo Zidan, kita ke rumah. Kita kasih lihat ke mereka kalau Sakti bahagia sekali dengan calon istrinya. Mama harus telepon Raya dulu. Halo Tante. Halo sayang. Kamu lagi sibuk? Enggak, ada apa? Tante mau undang kamu makan siang di rumah. Bisa? Oke Tante, aku nggak sabar makan masakan Tante yang enak. Kamu benar-benar calon menantu yang sangat baik. Idaman semua ibu-ibu. Tante benar-benar bersyukur punya calon menantu kayak kamu sayang. Dan Sakti pasti beruntung sekali punya istri yang sangat sempurna. Ah Tante bisa aja, aku kan cuma manusia biasa. Zaman sekarang orang itu kalau dipuji pasti langsung seneng. Tapi kalau kamu selalu rendah hati. Tante tunggu di rumah ya sayang. Yaudah ya Tante, aku siap-siap dulu sekarang. Bye. Kalau nanti kalian berdua sudah melihat calon istrinya Sakti, kalian harus pergi langsung dari sini untuk selamanya. Jawab! Kalau Sakti tahu aku masih hidup, dia nggak akan mungkin mau menikah lagi. Zidan, ayo kita jalan.
Ayo cepat turun. Tunggu. Ingat, kalian jangan kemana-mana. Kalian cuma boleh di area sekitar ini aja. Jangan sampai Sakti melihat kalian berdua. Iya, kami tahu. Kalau sampai Sakti lihat dan mengetahui kalian berdua, hidup kalian akan menjadi neraka. Tidak perlu mengancam, Tante. Tante tidak usah curiga pada kami. Ya bisa aja kan, kalian nyari kesempatan untuk menemui Sakti. Kalau sampai itu terjadi, awas saja kalian. Tidak akan, Tante. Ayo turun. Dan kalian hanya boleh mengintip dari sini. Sakti. Diji, itu. Ya Allah, Sakti. Sekarang aku ada di sini, di dekat kamu. Ya Allah, semoga Sarah bahagia dan tenang di sisimu ya Allah. Hei, ngelamun kenapa? Papa, tidak ada apa-apa, Pak. Halo. Hai Om. Mau dibukain pintu udah muncul lagi. Iya. Sehat kamu? Sehat, Om apa kabar? Sehat? Baik. Udah ditungguin Sakti. Hai sayang. Hai Raya. Aku diundang makan siang sama mama kamu. Bagus. Aku nggak boleh nangis. Aku harus bahagia melihat Sakti bahagia. Halo calon menantuku sayang. Perasaan kamu makin cantik aja Raya. Pantesan Sakti makin sayang sama kamu. Ah tante bisa aja. Sarah, kalau kamu nggak kuat, gak usah lihat ya. Kamu gimana kabarnya sayang? Baik tante. Ya iya dong, kamu itu harus sehat. Jadi nanti setelah kamu menikah dengan Sakti, kamu bisa kasih cucu yang banyak. Ya kan, Pak? Kamu nih, iyalah. Aduh, aku udah gak sabar nih. Pengen punya keponakan. Zidan, berhenti. Berisik. Kuping saya itu sakit. Dengar kamu dari tadi nangis nggak berhenti-berhenti. Tante, keterlaluan. Kalian berdua jahat sekali padanya. Kamu itu nangis supaya cari sifat dari saya kan? Supaya saya kasihan sama kamu. Kamu pikir saya kasihan? Enggak. Sekarang juga kalian berdua turun dari sini. Karena saya udah gak mau lihat muka kamu lagi. Nih,
Nih, ambil. Ini isinya uang yang sangat banyak. Anggap aja ini sebagai ganti biaya kamu datang ke Jakarta. Nih, ambil. Sekarang kalian berdua angkat kaki dari Jakarta. Saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Nih. Bukan uang yang aku mau. Aku udah bahagia. Kalau ngeliat Sakti bahagia, itu cukup. Zidan, tuh lihat tuh. Mereka lagu-lagu nggak mau nerima uang dari mama. Sana pergi. Sekarang juga kalian berdua keluar. Kalian sudah melihat kan siapa calon istrinya Sakti. Dan kalian benar-benar yakin sekarang kalau Sakti udah bahagia. Sana keluar. Sana pergi. Kami akan pergi, Tante. Ayo, Sarah. Kita pergi dari sini. Sarah. Mah, apa nggak sekalian aja kita tabrak mereka, Mah? Gak usah. Mereka itu kan orang asing. Kalau sampai terjadi apa-apa sama mereka, itu bisa panjang urusannya. Kecuali kalau sampai nanti mereka di Nepal, kita telepon Tapa dan bilang sama Tapa untuk singkirkan dia. Mama benar. Sarah, kita harus pergi sekarang. Pergi? Ayo pergi. Permisi. Ada apa, Dek? Kami harus segera kembali ke Nepal, Bu. Ini kuncinya. Terima kasih. Sarah, kamu yakin mau kembali ke Nepal sekarang? Udah kamu pikirin? Aku yakin. Tapi Sarah, sampai sekarang kan Sakti belum lihat kamu. Nanti gimana jadinya? Diji, kayaknya semua udah terlambat. Kamu dengar sendiri kan? Kalau Sakti udah punya calon istri lagi. Dan aku cuma masa lalu bagi Sakti. Makanya aku mau pulang. Itu gak benar. Kamu itu masih istri Sakti, Sarah. Sakti pasti akan batalin pernikahannya kalau tahu kamu masih hidup. Sakti itu sangat mencintai kamu. Gak mungkin dia menikah lagi dengan perempuan yang lain. Terus, menurut kamu akan bagaimana sikap ibu dan juga adiknya Sakti? Mereka kan gak suka sama aku. Mereka berdua emang jahat banget sama kamu. Tapi Sakti kan gak begitu, Sarah. Dia mencintaimu. Dia pasti akan belain kamu. Tapi menurutku, kembali ke Nepal adalah pilihan yang terbaik bagiku. Ayo, kita pulang, Diji. Sarah, kamu harus sabar. Kamu gak boleh putus asa kayak gini. Kita harus berusaha. Tolong! Ada pencuri! Ada mengambil tasku! Pencuri! Pencuri! Tolong kami, Pak! Itu ada pencuri! Tolong, Pak! Ayo! Itu dia orangnya! Itu dia! Itu! Hei! Ya Allah, ya Allah.
Di mana kita? Gimana nih? Mana semuanya ada di situ lagi? Udah tenang aja, uangnya kan masih ada di aku. Sarah, tapi paspor kita ada di tas itu, yang dicuri itu. Apa? Iya. Paspornya ada di tas itu. Kamu pikir tas yang mana sih? Ya udah, atau gini aja. Sebaiknya kita berpencar mencari orang itu supaya cepat ketemu. Kalau nggak ketemu juga, kita akan mencari bantuan polisi. Gimana, kamu setuju kan? Iya, begitu juga boleh. Kita harus berpencar sekarang. Ayo. Sarah. Baiklah, saya mengerti. Kalian butuh paspor baru untuk kembali ke Nepal. Iya benar, Pak. Baiklah, kalau gitu kami akan mengurusinya. Tapi biayanya sangat mahal sekali. Memangnya berapa, Pak, biayanya? Rp2.500.000 untuk paspor 2 orang. Sarah, uang kita pas-pasan. Bagaimana ini? Mahal sekali biayanya. Tidak apa-apa, Diji. Yang penting kita punya paspor baru dan bisa kembali ke Nepal. Tapi dari mana uang? Tenang. Sebentar ya, Pak. Mau apa? Uangnya kurang 50.000. Sebentar, Pak. Saya cek dulu. Alhamdulillah masih ada sisa. Ya sudah, berikan uangnya. Ini, Pak, uangnya. Baik, kalau gitu kami akan memprosesnya sampai selesai. Oh ya, jadi kira-kira kapan paspornya bisa diambil? Minggu depan. Minggu depan? Lama sekali jadinya. Bagaimana ini, Sarah? Diji, tenang saja. Baiklah, Pak. Minggu depan kami akan kembali lagi untuk mengambil paspor kami. Mudah-mudahan sudah selesai ya, Pak, minggu depan. Iya. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Kalau begitu kami pamit ya, Pak. Ayo, Diji. Mari, Pak. Permisi, Pak. Permisi. Ayo. Sarah, gimana kita bisa bertahan selama 1 minggu? Uang kita kan udah habis. Sebentar ya. Diji, masih ada ya? Alhamdulillah. Kayaknya aku juga masih punya uang 20.000 deh. Tapi tetap aja, nggak akan cukup buat kita beli makanan di sini. Apa kita harus kayak mereka juga? Tidak akan. Kamu tidak usah khawatir. Aku akan cari uang untuk kita, ya. Tapi gimana caranya, Sarah? Kita kan nggak punya siapa-siapa di sini. Nggak ada yang kenal dengan kita. Memangnya kita punya saudara apa di sini? Tapi gimana pun caranya kita harus mendapatkan uang. Kita membutuhkannya. Menarik? Kayaknya aku punya ide deh. Mungkin dengan lagu itu kita bisa mendapatkan uang, Sarah. Yang penting kan halal, gak apa-apa kan? Iya. Sayang, nanti di butik aku mau pilih 3 baju ya buat persepsi pernikahan kita. Terserah bagaimana kamu saja. Yang penting itu terlihat bagus. Makasih ya. Iya, sama-sama.
Kenapa tiba-tiba macet begini? Iya ya. Ada apa sih? Itu tuh, kenapa orang-orang pada ngumpul di sana ya? Yuk, coba yuk kita lihat ada apa. Tidak usah, kita di sini saja. Kok rame banget ya? Kenapa ya bisa macet begini? Aku juga nggak tahu. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Alhamdulillah, uang ini cukup untuk beli makan. Iya, kamu benar. Kita bisa beli makanan dengan uang ini, Sarah. Tapi masalahnya, kita gak akan bisa bayar sewa kos. Oh ya Allah, gimana lagi caranya ya? Kamu benar juga. Kita malam ini mau tidur di mana? Aku juga nggak tahu. Kalau kamu tidak keberatan, kamu mau tidak kalau kita tidur di masjid untuk sementara? Iya benar. Kita tidur di masjid aja ya, biar aman. Ya sudah, kita ke sana ya. Ayo, kita ke sana. Assalamualaikum. Bu, saya dan teman saya mau mencari tempat untuk bermalam. Oh, boleh aja, Neng. Kebetulan ada kamar kosong di belakang. Yuk, mari Ibu antrin. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ayo. Dua perempuan Nepal itu pasti sekarang lagi terbang ke negaranya. Udah lama. Mama sekarang tenang aja. Kita nggak perlu terlalu pusing mikirin mereka, Ma. Tapi mereka tetap berbahaya. Dan mereka harus disingkirkan. Sekarang kamu telepon Tapa. Bilang sama dia, singkirkan Sarah dan temannya. Kenapa? Halo, Tapa. Saya punya tugas baru buat kamu. Saya mau sekarang kamu singkirkan Sarah dan Diegi. Begitu mereka sampai ke bandara Kathmandu, segera singkirkan mereka. Itu mudah. Bagaimana dengan bayarannya? Masalah bayaran nanti akan saya transfer. Begitu kamu kirimkan foto ke Sarah dan Diegi. Ngerti? Baiklah. Anak Mama. Ini menunya mewah ya. Ya kan? Bagus-bagus ya. Gimana kalau resepsinya kita bikin di Grand Indonesia aja? Bagus-bagus deh, lihat nih. Ya, ya kan? Wah, cukup besar. Tapi ada pilihan yang lain gak, Jeng? Banyak sih sebenarnya. Nih, di sini juga ada. Terus untuk ijab kabulnya Tante, enaknya di mana ya? Ijab kabulnya sih, kalau aku tuh dari dulu selalu kepengen ijab kabul dibikin di rumah. Ya kan? Gak masalah, Jeng. Yang penting sah. Iya kan? Bener. Setuju. Mah, bentar ya, Mah. Terima telepon dulu. Iya, sayang. Keren banget. Iya. Lampu-lampunya kan? Halo? Zidan, Sarah dan Diegi tidak kembali ke Nepal.
Apa? Itu nggak mungkin. Saya sudah cek dari list kedatangan. Tidak ada nama mereka. Jadi maksud kamu, perempuan Nepal itu masih di Jakarta? Pasti. Oke, saya hubungin kamu lagi nanti. Ya? Zidan, gimana? Mereka berdua udah disingkirkan? Ini gawat, Ma. Perempuan Nepal itu nggak pernah sampai ke sana, Ma. Kata Tapa, nama mereka sama sekali nggak ada di list kedatangan. Maksud kamu, mereka masih di Jakarta? Iya, Ma. Kita udah dibodohin sama perempuan Nepal itu. Ini nggak bisa dibiarkan. Mereka harus dicari. Mama yakin, mereka pasti mau mengacaukan pesta pernikahan Raya dan Sakti. Kita harus cari mereka sampai dapat. Iya, Ma. Sarah, kayaknya kita harus kerja deh untuk bertahan hidup. Iya, Diji. Tapi di Jakarta ini kita mau bekerja apa? Paspor saja kita kan tidak punya. Ya, kerja apa aja. Yang penting kan halal. Oh ya, Diji, kamu tidak apa-apa kan kalau kita tidur di masjid lagi? Nggak apa-apa kok. Sarah, lagian sekarang ini hanya masjid tempat yang aman buat kita. Jadi, hari ini kita menari lagi. Oke, kalau begitu, yuk. Mereka pikir mereka bisa kabur dari cengkraman Mama, tapi mereka salah. Yang ada bukannya kabur, tapi malah menjeburkan diri ke dalam neraka. Orang kayak mereka kayaknya nggak harus kita kasih ampun emang. Zidan, Zidan itu mereka, Zidan, itu mereka. Ayo cepat tangkap mereka. Beres, Ma. Sarah, awas! Sarah, kamu gak apa-apa? Kamu gimana sih bawa mobil? Lihat-lihat dong kalau jalan. Saya tuh emang pengennya nabrak kalian tadinya. Kalian, ngapain sih kalian masih ada di Indonesia? Kan sudah bilang pergi dari sini. Tadinya kami memang mau pergi, tapi tiba-tiba saja tas kami dicuri orang. Jadi kami tidak bisa kembali. Alah, gak usah banyak alasan kamu. Iya, Sarah benar. Tas kami dicuri dan paspornya ada di tas itu. Ma. Mereka pasti bohong, Ma. Nggak mungkin dong ada pencuri mau mencuri dari orang kayak mereka loh, Ma. Lihat, penampilannya aja kampungan kayak begini. Dengar ya, kami ini tidak berbohong. Tas kami dan paspor memang hilang dicuri orang. Iya, itu benar. Kami juga baru bikin paspor baru. Kalian jangan khawatir. Kalian pikir kalian bisa bodohin saya? Saya tahu otak picik kalian. Kalian pasti punya rencana untuk menggagalkan pernikahan Sakti dan Raya, kan? Itu tidak benar. Karena kami justru mendoakan semoga mereka itu bahagia. Ada yang pinter sandiwara nih, Ma. Seharusnya wajah dan hati itu harus seimbang. Jangan wajahnya aja cantik, tapi hatinya busuk. Jaga mulutmu. Hati-hati kamu kalau bicara dengan kami. Zidan, ayo cepat seret mereka berdua ke dalam mobil. Buruan! Oke, Ma. Hah? Apa? Aduh. Ayo, sini. Ayo, ikut. Kamu apa? Lepas.
Zidan. Sini. Sarah, lepaskan aku. Lepaskan aku. Mau dibawa kemana aku? Pengganggu kayak kamu harus segera disingkirin. Hah? Saya akan kirim kamu ke neraka sekarang. Lepasin dia. Dasar kurang ajar. Lepasin. Aku bilang lepasin. Sabar dong, tunggu giliran. Diji, lepaskan. Nanti kamu juga akan saya kirim ke neraka bareng sama dia. Zidan, ayo cepat lempar dia ke jurang. Kalian nggak bisa menyakiti Sarah. Diji, lepaskan aku, Zidan. Sarah, awas. Kamu nggak akan bisa pergi manapun. Lepaskan aku, Bu. Tolong lepaskan aku. Lepaskan, Bu. Ikut saya. Sarah, jangan mau. Sarah. Kamu duluan yang saya kirim ke neraka. Sarah. Kamu mau apa? Lepasin tanganku. Ayo. Lepasin tanganku. Tenang dong. Aku gak mau ikut denganmu. Sabar, gue pasti akan kirim lu ke neraka kok. Ayo. Sarah. Ayo ikut saya. Ikut saya. Lepas. Ayo Diji. dong. Ayo sini. Tuh dikit lagi sampai ya. Aku gak mau ikut. Aku harus menolong Diji. Iya. Maafkan aku, Bu. Maaf. Lepas tanganku. Ayo sini, ayo Kamu dong. mau apa? Lepasin. Aku gak mau ikut. Tenang, saya akan kirim kamu ke neraka. Ayo. Enggak. Ayo. Aku gak mau. Sarah. Ayo. Sarah. Lepas. Lepasin tanganku. Sarah. Diam dong. Sarah. Enggak. Enggak. Sarah. Sarah. Enggak. Sarah. Kamu. Ya Allah, Diji. Apa yang sudah aku lakukan pada Zidan? Sarah, kamu tenang. Enggak, kamu enggak salah. Ini bukan salahmu, Sarah. Kamu tenang aja. Ini kecelakaan. Ini bukan salahmu. Ayo kita pergi. Polisi bisa mencari kita, Sarah. Zidan! Zidan! Zidan, anak saya pasti mati. Anak saya pasti mati. Zidan! 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 Zidan bangun, Zidan! Zidan bangun! Zidan bangun, nak! Zidan bangun, Zidan! Ibu, Sarah tenanglah. Kamu bukan pembunuh. Ini kecelakaan. Kita yang membela diri. Aku tidak melakukan itu, Bu. Demi Allah, aku tidak melakukannya, Bu. Sarah, kita harus kabur dari sini secepatnya. Polisi bisa mencari kita nanti. Kita harus pergi, Sarah. Sarah, ayo kita pergi. Sarah, ayo kita pergi dari sini. Ayo cepat. Jangan kabur kalian. Pembunuh, mau kemana? Zidan! Zidan, akhirnya kamu sadar, nak. Zidan! Zidan! Sadar, sayang. Kepalaku sakit banget, Ma. Perempuan hebat itu benar-benar keterlaluan. Sarah, Diji,
Kamu lihat tadi kan? Aku tadi sudah membunuh Sarah, adiknya Santi Sarah, tenang dulu. dengan tanganku sendiri. Bagaimana ini, ya Allah? Sarah, kamu bukan pembunuh, tenanglah. Itu Lihat, kecelakaan. Bukan kamu pembunuhnya. Aku sudah membunuh Sarah, Zina tadi dengan bela diri itu tanganku saja. ini. Aku jadi pembunuh. Sarah, dengar dulu. Dengar, sebaiknya kita pergi dari sini. Polisi bisa menangkap kita, Sarah. Sarah, tolong dengarkan aku. Kalau kita nggak pergi dari sini, polisi pasti akan menangkap kita, Sarah. Dia pasti akan melapor pada polisi. Orang itu jahat, ayo pergi. Mereka kemana, Ma? Mereka berdua pada kabur. Kamu mau biarin mereka kabur sih, Ma? Mereka pikir kamu itu. Pas Mama telepon polisi, mereka pada kabur. Kalau gitu Mama mau telepon polisi sekarang juga. Biar mereka membusuk di penjara seumur hidup. Ma, jangan, Ma. Jangan, Ma. Kok jangan sih? Ya lebih baik jangan, Ma. Mereka pasti nggak akan kembali lagi. Mereka pasti udah ngira aku ini udah mati, Ma. Tapi Mama tetap nggak terima, dia udah pukul kamu. Udah, Ma. Aku nggak mau kasus ini diperbesar, Ma. Aku khawatir takutnya kalau kasus ini diperbesar. Kalau Kak Sakti sampai tahu gimana, Ma? Dia pasti akan tahu kalau istrinya sekarang ada di Jakarta. Iya, kamu benar. Udah lah, Ma. Aku nggak apa-apa. Kita pergi aja dari sini. Ya? Ayo, Ma. Pelan-pelan. Sarah, sepertinya kita sudah dekat dengan jalanan. Mungkin kita bisa keluar dari hutan ini. Ayo Sarah, kita cari jalanan. Ayo. Sarah, kamu tenang saja. Jangan panik seperti itu. Didi, polisi itu pasti sudah mencari aku. Kamu tenang saja, Sarah. Jangan panik ya. Bersikaplah biasa. Iya. Dan Sarah, sepertinya mereka akan menangkap kita. Ayo siap-siap. Kita harus segera kabur dari sini. Ayo. Sarah. Polisi udah nggak ada. Tapi polisi itu pasti sedang mengejar kita. Enggak akan. Sekarang kita sembunyi di mobil ini aja, Sarah. Ayo. Hati-hati. Sarah, di jalanan pasti banyak polisi. Kita aman di sini. Hah? Kok mobilnya jalan? Iya. Oh, Sarah, kita sebenarnya nggak bisa pergi kemana-mana. Banyak polisi di sini. Kamu benar. Hai sayang. Tante, Kamu apa kabar sih? Ayo masuk yuk. aku baik Tante.
Syaktinya ada? Syakti ada kok di dalam. Yuk, Syakti, Syakti. Hei Raya. Hai Syakti. Besok kamu sibuk gak? Tidak juga. Memangnya ada apa? Hah? Aku mau ngajakin foto buat prewedding kita besok. Ih, ide bagus. Kalian tuh memang harus. Mama juga lagi nyiapin semuanya. Mama lagi nyiapin gedung, nyiapin catering, pokoknya segalanya. Memangnya kapan kamu foto, Raya? Besok. Kamu bisa kan? Raya, aku pikir kita tidak perlu pakai acara foto-foto segala. Tidak terlalu penting kan? Gak bisa gitu dong Syakti. Kalian tuh memang harus foto pre-wedding. Ini kan pernikahan sekali seumur hidup. Syakti, bisa ya besok? Ya sudah, jam berapa? Besok kita berangkat jam 6 ya, soalnya tempatnya agak jauh di puncak. Kenapa mengambil gambarnya jauh sekali? Hah? Syakti, aku itu udah pilihin tempat yang paling bagus. Nanti kita foto di tepi sungai yang airnya jernih, terus pemandangannya asri lagi. Pokoknya bagus deh. Mama yakin pasti hasilnya bagus. Soalnya Mama percaya sama pilihannya Raya. Ya sudah, aku setuju. Makasih ya Sakti. Bersenang-senanglah saat ini Syakti. Selagi kamu masih bisa punya kesempatan untuk senang. Karena setelah ini, kamu tidak akan bisa merasakan apapun lagi. Diji, sepertinya ini bukan jalanan kota. Iya, udaranya berbeda, seperti di pegunungan. Jangan-jangan kita tersesat, Sarah. Kita tidak tahu mobil ini membawa kita kemana, kan? Sepertinya ini bukan Jakarta lagi. Iya, Sarah. Sepertinya ini sudah keluar dari Jakarta. Entah di mana. Ini seperti pedesaan. Udaranya berbeda di sini, cukup sejuk. Kamu merasakannya, kan? Kita berdoa saja. Kok berhenti ya? Entahlah. Ayo Sarah, kita pergi dari sini. Iya, iya. Ayo cepat turun. Diji, Sarah, sekarang kita ada di mana ini? aku juga tidak tahu. Aduh, bagaimana ya? Kita tanya orang saja. Kita tanya ibu itu. Oh iya. Permisi, Oh, Bu. itu dia. Tempat ini namanya apa ya? Ini mah Desa Ciasem Puncak, Non. Puncak? Iya. Apa? Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Misi. Jadi bagaimana, Sarah? Kita mau kemana sekarang? Mau pergi kemana kita? Diji, sudah. Kamu tenang saja ya. Pokoknya kita berdua harus pergi dari sini dan kita harus menghindari keramaian di sini. Iya, Sarah, tenang dulu. Kita akan cari caranya. Sekarang kita ke sana saja. Siapa tahu bisa membantu kita. Iya, iya. Ayo. Ya Allah. Ya Allah, Diji. Kita di hutan lagi. Lebat sekali hutannya. Bagaimana ini? Kita bisa tersesat. Ya Allah. Kamu jangan panik. Kita harus mencari cara, Sarah. Kita harus segera keluar dari sini. Karena ini sudah mau malam, Sarah. Bagaimana? Iya, aku juga tahu. Kita harus bisa keluar dari hutan ini. Tapi kamu harus tenang ya, Diji.
Aku yakin kita bisa menemukan jalan keluarnya dari hutan ini, ya. Tapi gimana caranya? Hutan ini lebat banget, Sarah. Iya, aku tahu kita harus ke sana. Kita harus menemukan tanda untuk bisa Iya, keluar. Ayo, jalan lagi. Iya, ayo cepat. Kenapa? Sarah, kamu dengar nggak suara itu? Iya, dengar apa? Aku dengar ada suara-suara. Suara air. Iya. Sepertinya dari sebelah iya, sana. Sebelah sana. Oh iya. Iya, atau sebelah situ. Iya. Kita harus menemukan sumber suara. Indah sekali ya, Diji. Airnya jernih. Udaranya juga cukup segar di sini. Kalau kondisinya seperti ini, aku jadi teringat dengan kampung kita di Nepal. Diji, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Kita harus bisa kembali ke Nepal segera. Iya, Sarah. Ayo kita pergi. Oh, Sarah, gimana ini? Gelap banget di sini. Iya. Aku takut, Sarah. Lewat mana kita? Terus kita mau bermalam di mana? Ya udah, pokoknya kita cari aja ya. Pasti ketemu kok. Kamu lihat itu, ada pondok di sana. Gimana kalau kita ke sana aja? Ayo, Sarah. Iya. Ayo. Alhamdulillah, kita menemukan tempat yang aman untuk sementara. Iya, kamu benar. Paling enggak kita bisa bermalam di sini. Ini tempat aman untuk kita. Untungnya masih ada perabotan yang bisa kita pakai. Kita agak tenang. Oh, alhamdulillah. Kita cari ada apa aja di sini. Yuk. Sarah, maafkan aku. Aku harus menikah dengan Raya. Aku tidak bisa menghindari pernikahan ini. Raya sudah membantu banyak keluargaku. Dan semua sudah setuju dengan pernikahan ini. Aku mencintaimu, Sarah. Dan siapapun tidak akan bisa mengambil tempatmu di hatiku.